Selamat lebaran daging teman-teman, dan selamat menyaksikan lanjutan dari pembahasan King Yew yang langsung saja kita legokan. Setelah Yew bisa kembali ketemu sama Muyu, dan setelah si pahlawan legendaris itu mendengar pemikiran Yew yang begitu absolut, dia mulai mempertanyakan sebenarnya hal-hal apa saja yang sudah Yew lalui sampai saat ini. Hal yang bikin dia punya pandangan jauh melebihi manusia. Muyu juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa melakukan petualangan bersama dengan Bang MC, guys. Dia sangat ingin berpetualang sama Yew, tapi tampaknya keterbatasan akan umur manusia yang pendek menjadi penghalang baginya. Muyu merasa dirinya sudah terlalu tua. Melihat pantulan wajahnya di air saja terlihat begitu jelas ada banyak keriput dan lekukan di wajah. Dia sudah tidak seprima dulu, beda sama Yew yang masih seperti dulu. Seraya memegang pundak Muyu, pada saat itu Yew memberikan sedikit kata-kata penyemangat. Katanya nggak apa-apa kok tua. Selama Muyu masih hidup, masih ada banyak kesempatan bagi mereka untuk bisa berpetualang bersama-sama. Di lain hal, Yew begitu memuji penghalang segel es yang menyelimuti zona Antartika yang mencegah seseorang untuk bisa keluar masuk di hadapan mereka. Asumsi Yew sih pasti segel itu tidak dibuat oleh satu orang saja. Mungkinkah Muyu membuat penghalang es bersama dengan kelima pahlawan legendaris lainnya? Dengan wajah agak lesu, mengalihkan pandangan ke arah langit, Muyu membenarkan bahwa penghalang es tersebut dibangun oleh kelima pahlawan legendaris termasuk dengan dirinya, mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan nyawa selama proses pembuatannya. Muyu yakin kalau bumi pasti bakalan hancur dari dulu jika saja penghalang es tersebut tidak ada. Dan sebentar kita akan dibawa flashback jauh ke 500 tahun yang lalu. Jadi 500 tahun yang lalu tiba-tiba saja terjadi sebuah keanehan, di mana Antartika yang disebut sebagai zona ketiga yang diselimuti oleh kabut, dari dalamnya muncul fluktuasi energi yang sangat kuat. Mendapati hal itu, pada akhirnya kelima pahlawan memilih untuk segera bergegas pergi ke sana, membawa pasukan ke sana untuk melakukan investigasi. Tapi tepat ketika tiba di zona ketiga, mereka malah mendapatkan sambutan dari sekelompok Great Monster. Makhluk-makhluk yang memiliki ukuran sungguh terlalu itu tiba-tiba muncul dari dalam kabut, lalu mengobrak-abrik pasukan yang dibawa oleh kelima pahlawan. Serangan dadakan yang begitu heboh itu seketika membuat armada yang dibawa oleh para pahlawan habis tak tersisa, kecuali kelima pahlawan yang masih bisa bertahan. Iya, sama sekali tidak ada waktu bagi para pahlawan buat nyelamatin kru mereka, karena mereka saja dibuat kerepotan sama serangan musuh yang tak terbendung. Dari situlah kelima pahlawan menjadi sadar apabila mereka tidak boleh sampai membiarkan para Great Monster itu melewati garis pertahanan manusia dan menyebar ke seluruh dataran tempat tinggal manusia. Setelah melalui pertarungan yang cukup panjang dan saling bekerja sama, kelima pahlawan mulai bisa beradaptasi dalam pertarungan menghadapi Great Monster. Situasinya perlahan menjadi semakin stabil. Mereka yakin bisa menahan para makhluk super itu agar tidak sampai menginvasi dataran manusia. Akan tetapi, pada saat itulah mulai terasa energi yang lebih mengerikan yang berasal dari dalam kabut. Energi yang membuat para Great Monster mulai terpengaruh dan berubah menjadi gila. Mungkin inilah alasan terbesar kenapa Great Monster menunjukkan batang hidungnya di bumi. Segera setelah itu, Muyu langsung bisa menyadari dari energi mengerikan yang terlepas dari dalam kabut bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kelima pahlawan. Dan bagaimanapun caranya mereka tidak boleh membiarkan sampai entitas itu keluar. Maka dari itulah tanpa perlu pikir panjang, Muyu menggunakan teknik penyegelan terkuat yang dia miliki, Ultimate Skill Arai Segel Suci. Dengan menggunakan artefak kuasnya, Muyu mulai menggambar pedang-pedang raksasa di udara di atas langit zona Antartika. Teknik ini merupakan metode terakhir yang dirancang berdasarkan teknik untuk menyegel si dewa kuno keabadian yang sebelumnya pernah Muyu segel sama pahlawan Chaos. Pedang-pedang raksasa itu kemudian jatuh dari udara dengan kecepatan tinggi, tertanam satu persatu di dalam tubuh para Great Monster. Karena punya skala yang sangat luas untuk menggunakan teknik penyegelan tersebut, Muyu mendapatkan dukungan dari pahlawan lainnya. Dan demi memastikan keutuhan segel, mereka berlima mengerahkan kekuatan terbaik, bertahan sampai saat-saat terakhir, saat-saat di mana segel menutupi seluruh area zona ketiga, termasuk dengan kelima pahlawan yang juga ikut terkurung di dalam segel tersebut. Dan ya, pada akhirnya mereka pun berhasil. Zona ketiga Antartika bisa tertutupi oleh segel. Mereka juga bekerja keras membangun dinding kokoh di sekitarnya, yang setelah tahun menahun itu mulai ditutupi sama salju, dan kini itu dikenal sebagai segel penghalang dinding es. Setelah Yew mengetahui cara bagaimana segel penghalang itu terbentuk, Yew penasaran. Kata Muyu, sebelumnya kelima pahlawan itu ikut tersegel di dalam penghalangnya. Terus kalau gitu gimana cara Chaos bisa kembali ke zona timur?
Mendengar Yeo pernah ketemu langsung sama Chaos, Muyu cukup terkejut. Jadi Chaos yang kita tahu dan pasti kalian lupa, dia itu menguasai kekuatan dewa kuno keabadian. Dia memilih untuk bundir di saat-saat ketika terakhir penyegelan dinding es ini. Kemudian secara otomatis jiwanya langsung kembali ke dalam klon cadangan yang Chaos siapkan di zona timur. Kalau Chaos masih hidup, Muyu tanya bagaimana keadaan rekannya itu sekarang. Yeo kemudian jelasin kalau pikiran Chaos itu sudah dirusak sama dewa kuno keabadian, membuatnya berusaha untuk mendatangkan kehancuran pada dunia. Jadi ya mau gak mau tuh orang langsung King Yeo sikat. Muyu gak pernah ngira kalau rekan pahlawannya itu malah mau kayak di tangan Bang MC. Tapi ya biarkanlah, toh itu cuma rekan masa lalunya sebagai pahlawan. Apalagi gak ada ikatan juga yang lebih mendalam di antara Muyu sama Chaos. Kembali ke segel, Muyu menjelaskan hampir mustahil bagi seseorang untuk bisa menghancurkan segel di hadapan mereka, sekalipun kelima pahlawan menyatukan kekuatan. Tapi karena ini adalah permintaan Yeo, maka Muyu akan melakukan yang terbaik untuk bisa memenuhinya. Bila melihat wajah Muyu yang berubah jadi rada mellow, Yeo ngerasa ada sesuatu yang bakalan dikorbanin sama nih orang. Bersamaan dengan kuas ajaib yang memancarkan sinar emas, Muyu selanjutnya akan memberikan bantuan membuka lubang celah pada segel dinding tersebut. Dan karena celah itu takkan bertahan lama, kembali tertutup setelah terbuka, Muyu minta Yeo dan kawan-kawan buat langsung masuk begitu celahnya muncul. Aliran cahaya kebiruan pun muncul ketika Muyu mulai mengayunkan kuasnya. Goresan kuas adalah kesalahan. Noda tinta adalah jalan, menggambar dunia sebagai penjara, menenun matahari dan bulan sebagai kunci. Dan sekarang Muyu mengetuk pintu dengan jiwanya yang tersisa, membakar pikiran yang sudah hidup selama ratusan tahun sebagai ganti untuk melindungi umat manusia. Setelah Muyu komat kamit, tak berselang lama terjadi goncangan pada dinding es menyebabkan runtuhan yang cukup besar yang bisa dilalui sebagai jalan masuk. Celah benar-benar bisa diciptakan sama Muyu. Sambil terus mempertahankan celah yang terbentuk, Muyu minta Yeo dan kawan-kawan buat cepat bergegas untuk masuk ke sana. Kalau gue pergi, terus gimana sama lo? Kata Yeo yang sadar jika Muyu yang sedang mempertahankan celah nampak tidak baik-baik saja. Sebagai bro lama, Yeo tentu saja nggak mau ninggalin Muyu sendirian lagi di sana. Sayangnya Muyu yang nahan celah nggak bisa ikut masuk. Nanti langsung ketutup lagi segelnya. Melemparkan senyumnya, Muyu minta Yeo buat selesain apa yang harus diselesaikan. Dia cukup yakin permasalahan yang gak bisa dituntasin sama 5 pahlawan pasti bisa Yeo selesain. Karena ada alasan di balik Muyu yang memilih tetap tinggal. Pada akhirnya Yeo pun mau tak mau harus bergerak. Kapal amfibi Poseidon dengan kecepatan tinggi melaju ke arah celah sambil melakukan manuver untuk menghindari reruntuhan dinding es yang berjatuhan. Dan ketika posisi kapal berada di depan celah, sebelum masuk ke dalamnya, Yeo yang gak mau ninggalin Muyu inisiatif buat melepaskan rantai emas, mencoba untuk menarik tubuh si pahlawan legenda itu. Tapi sangat aneh ketika melihat rantai tersebut menembus tubuh Muyu yang terlihat berubah seperti hantu, jadi transparan. Sebelum akhirnya dia menjelaskan kalau dia sedari awal memang gak bisa ikut sama Yeo, entah itu masuk ke dalam penghalang ataupun berpetualang. Karena tubuhnya yang sekarang hanyalah sekedar tiruan yang digambar ratusan tahun lalu sama Muyu yang asli. Dia diciptakan untuk melindungi segel dari luar. Dan sekarang karena tubuh klon tersebut sudah menggunakan kekuatannya, maka Muyu akan segera menghilang. Menyadari jika tubuh Muyu cuma sekedar sisa jiwa klonnya saja, teman-teman Yeo pada kaget. Bisa-bisanya hal seperti itu diciptakan. Terus kalau cuman klon, di mana Muyu yang asli? Tubuh klon yang mulai menguap itu menjelaskan jika tubuh asli Muyu terpenjara jauh di dalam zona ketiga. Dan karena sudah 500 tahun berlalu, kemungkinan tubuh aslinya mungkin sudah berubah menjadi tulang-tulang yang kering. Maka dari itulah setelah masuk ke dalam, kalau Yeo berhasil menemukan tubuh aslinya, Muyu minta agar Yeo mengambilnya dan menguburkan tulang-tulangnya di tempat yang hangat, jauh dari tanah yang dingin di tempat ini. Oh my god, ternyata ini kebenarannya. Meskipun hanya sesaat, tapi bisa kembali bertemu dengan Yeo membuat Muyu bisa pergi tanpa rasa penyesalan di hatinya. Setelah tubuh Muyu kecil diperlihatkan dan mengucapkan perpisahan buat Yeo, dia kemudian berubah jadi partikel cahaya sebelum akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan. Melihat Yeo yang cuma terdiam, menunjukkan tatapan kosong sambil menundukkan kepalanya, Yin Huan dan Shulu yakin kalau Bang MC pasti sedang tidak baik-baik saja dan tengah memproses kejadian cepat bikin dada sesak yang baru saja terjadi. Setelah berdiam diri sesaat, bahkan tak mengucapkan salam perpisahan buat Muyu kecil, Yeo kembali mengangkat kepalanya, berkata jika momen ini bukanlah perpisahan. Hidup dan mati Muyu menurutnya masih belum bisa dipastikan. Selama masih ada secercah harapan, Yeo janji pasti akan membawa Muyu kembali.
Kenangan lama mengungkap masa lalu yang tragis. Sang pahlawan mengakhirinya dengan salam perpisahan yang tak terbalaskan. Namun, akankah harapan yang disemogakan itu bisa terkabulkan? Setelah memasuki celah yang diciptakan oleh sang pahlawan, Hyo dan teman-teman kali ini tengah berada di antara dataran bersalju. Yang bisa mereka lihat di sana hanyalah padang salju luas serta dihiasi banyak pegunungan es. Setelah masuk beberapa saat ke sana, mereka mulai kehilangan arah dan tujuan. Tempat yang Wang Hao kata-katain sebagai tempat terkutuk itu sangat membingungkan. Mulai dari kompas sampai detektor, sama sekali nggak ada alat modern yang bisa berguna sebagai pemandu jalan. Terus, kalau udah gini gimana cara mereka bisa mencapai tujuan? Memejamkan kedua matanya, Hyo mengaktifkan mata kebenaran yang biasanya Hyo pakai buat metain suatu tempat. Dan hasilnya sama saja. Mata yang bisa melihat suatu wilayah yang sangat luas itu nyatanya sama sekali tidak berfungsi. Hyo yakin pasti ada beberapa batasan khusus yang diterapkan di tempat ini, sama seperti dataran berkabut lain yang biasanya emang gak normal. Antartika itu wilayah yang sangat luas, tanpa memiliki alat penunjuk jalan. Masalahnya sekarang gimana cara untuk bisa menemukan artefak superdimensi yang sebelumnya sempat Hyo singgung? Di saat yang lain mengalami kebuntuan, si cewek es, Shulu, maju ke depan berkata jika gilirannya akhirnya tiba juga. Dia memiliki cara yang bagus buat nanganin masalah yang mereka hadapi. Shulu memulai dengan mengumpulkan energi angin dan salju yang bergerak mengelilingi tubuhnya. Mengangkat satu tangannya dan kemudian mensummon sebuah pedang yang memiliki ego. Pedang itu namanya Frost. Shulu kemudian meminta pedang tersebut untuk berperan sebagai pembelah kabut di sepanjang jalan dan menunjukkan arah yang benar kepada mereka. Setelah mengerti, si pedang pun manggut-manggut. Dia bersedia berperan sebagai guide. Wang Hao kaget melihat Shulu yang punya keterampilan aneh tapi sangat berguna. Di medan salju, Shulu akan banyak berguna. Salah satu kemampuan yang baru saja dia tunjukkan disebut sebagai resonansi angin dan salju, di mana dirinya menggunakan es dan embun beku sebagai media untuk merasakan sumber energi di atmosfer Antartika. Dan setelah itu, Frost lah yang membawa mereka ke lokasi energi asing di sekitar sana. Ketua Ji yang agak-agak ragu tanya apakah benar yang dirasakan oleh si pedang itu merupakan kekuatan yang berasal dari artefak superdimensi. Gimana kalau salah? Menepuk pundak Ketua Ji. Dari belakang, Hyo kasih tahu dia kalau sekarang bukanlah waktu buat ragu-ragu. Setidaknya cara Shulu lebih baik daripada mereka harus berkeliaran di sana tanpa punya petunjuk apapun. Karena medan bersalju adalah keahlian Shulu, maka Hyo akan menyerahkan tanggung jawab untuk menjelajahi arah jalan kepadanya. Oke aja sih, tapi Shulu nggak jamin kalau kekuatan yang baru saja dia rasakan itu berasal dari apa yang benar-benar sedang mereka tuju. Lokasi disembunyikannya artefak superdimensi. Dari ruang penyimpanan, Hyo keluarin kendaraan jet ski es biar ngejalan kaki terus dan biar cepat sampai lokasi tujuan. Hyo nyuruh semuanya buat naik kendaraan masing-masing dan langsung Lego. Hyo dan teman-teman pun bergerak mengikuti si pedang yang terbang di depan mereka sebagai penunjuk jalan. Beberapa jam kemudian, Wang Hao mengeluh gara-gara mereka udah lama nyetir berjam-jam, tapi mereka sama sekali belum menemukan apapun. Dia mulai bertanya-tanya apa jalan yang ditunjukin sama pedang Frost itu benar. Kata Yin Huan, karena keputusan sudah dibuat, maka yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikutinya saja. Kalau Wang Hao punya ide lain sih, boleh aja kasih masukan. Ya tentu saja otak-otak ini nggak punya ide. Penjelajahan tanpa arah seperti ini sangat beda sama misi di dalam dungeon yang biasanya dikasih penjelasan dulu sebelum mulai. Pas lagi ngobrol-ngobrol, dari balik bukit terdengar suara keras dari senjata api. Boom! Menarik perhatian Hyo dan kawan-kawan yang tanpa babi bu langsung meluncur ke arah di mana suara ledakan terdengar. Beralih ke TKP, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok orang yang lagi gelut lawan monster giant es yang punya kulit tebal, bikin susah buat ditembusnya. Dan tentu saja asal ledakan sebelumnya berasal dari senjata yang pada dibawa sama kelompok ini. Di tengah pertarungan, seorang cewek tukang sniper kena serangan tentakel, bikin snipernya lepas dari genggaman. Cewek itu juga langsung saja ditangkap sama giant es. Pakai tentakelnya, bikin teman-teman si cewek mulai pada khawatir. Tentakel lagi. Nih autor seneng banget ya sama tentakel. Dan sebelum tentakel itu masuk lebih jauh, dari arah lain melesat serangan yang membuat tentakel melilit di tubuh si cewek terpotong, membuatnya terbebaskan. Pas situasi sudah aman, barulah Wang Hao, Xiao Chen sama Ji Wang Chuan melepaskan serangan kepada Giant S dengan menggunakan serangan terbaik mereka. Coba untuk menembus tubuh luar musuh yang sangat keras. Gak usah lama-lama lah, pertarungan itu langsung diakhiri sama Yehui yang menjentikkan jarinya, membakar si Giant sampai dia benar-benar tumbang.
Sekelompok orang yang sebelumnya melawan si Giant dan dibuat kesusahan langsung terpesona sama tim Yew yang bisa menuntaskan lawan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi BTW, di mana si cewek yang kena raba tentakel Giant S tadi? Taunya dia sudah diamanin sama Shulu toh. Shulu menangkap cewek itu pas jatuh dari udara di tengah pertarungan sebelumnya. Patua dari kelompok itu terima kasih sama Yew dan teman-teman. Kalau bukan karena mereka, si Patua yakin dia dan rekan-rekannya akan berada dalam masalah yang besar. Si cewek yang kena tentakel malah teriak, bikin temennya heran. Ngapain dia teriak-teriak? Nganu mas. Oh, ternyata dia teriak tuh gara-gara level Yew dan teman-temannya guys. Teman-teman Yew levelnya ratusan bro, sangat tinggi di mata kelompok tersebut. Kalau Yew sih cuma 50 ya, tapi jangan salah, level itu cuma angka. Si cewek menyebutkan kalau level ratusan itu udah setingkat sama seorang marshal. Ini pertama kalinya bagi si cewek bisa melihat orang dengan level setinggi itu. Apa itu tingkat marshal? Tanya Yew. Jadi tingkat marshal itu di sana merupakan alam puncak yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang saja. Di antara para pemimpin zona keamanan utama, ada dari mereka yang udah sampai di tingkat marshal. Si cewek merasa bingung, bagaimana mungkin bisa Yew nggak tahu sama hal umum semacam itu. Bila melihat dari sekelompok orang tersebut yang paling tinggi kaptennya cuma level 95 aja, Wang Hao bingung kenapa orang-orang itu levelnya nggak tinggi-tinggi betul. Entahlah, mungkin karena ada semacam kesenjangan distorsi ruang dan waktu, kata Yew. Kapten Wang, si Patua, kemudian merobek bagian perut Giant S yang sudah mokai sebelum kemudian mengambil sebuah core dari dalamnya yang terlihat seperti bongkahan es. Sekali lagi Kapten Wang mengucapkan terima kasih karena Yew dan teman-teman sudah menyelamatkan kelompoknya. Bila melihat dari reaksinya, Patua ini yakin Yew dan teman-teman punya banyak pertanyaan yang mau mereka tanyakan. Maka dari itulah untuk melanjutkan obrolan mereka akan pulang dulu ke markas dan berbincang di sana. Di sebuah kawasan gunung es terdapat sebuah pintu masuk, dan ketika masuk ke dalamnya Yew yakin kalau tempat itu sudah ada sejak lama. Bisa-bisanya ada ruangan yang cukup luas terbuka di bawah pegunungan bersalju seperti itu. Tak lama kemudian mereka dihadapkan dengan sebuah gerbang logam yang menjadi jalan masuk ke dalam markas. Tempat ini adalah pos terdepan ketiga dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai pasukan ekspedisi Antartika. Pasukan ekspedisi Antartika? Sebenarnya apa yang disembunyikan oleh para petualang yang tampak B aja ini? Untuk mengetahuinya, tunggu saja kelanjutannya.